kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir menemani akhir pekan Anda bersama saya Garnis Geani. Tetap selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar dunia usaha kecil menengah yang tentunya telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, selamat datang di Indonesia International Book Fair 2016, di mana Warta UKM kali ini akan mengajak Anda untuk menjelajahi apa saja yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah buku dan kontennya. Nah pemirsa, buku seringkali dijadikan jendela untuk melihat dunia. Nah pemirsa, sama halnya dengan informasi yang akan kami sajikan untuk Anda yang bisa dijadikan jendela inspirasi peluang usaha Anda, sekaligus rekomendasi untuk oleh-oleh bagi Anda yang sedang berada di Tanah Parahyangan Bandung. Seperti apa? Mari kita simak informasinya. Membangun dan mengembangkan peluang usaha tidak terlepas dari strategi dalam inovasi dan kreativitas. Bagi Anda yang tertarik, peluang bisnis seperti yang dilakoni pendiri Maici, Reza Nur Hilman, bisa menjadi pilihan yang cocok untuk Anda. Berawal dari menawarkan cemilan favoritnya, keripik pedas, yang ia peroleh dari pabrik ke lingkungan di sekelilingnya, sampai akhirnya ia sukses membuat brand sendiri yang tersebar di 8 retail dan 31 distributor seluruh Indonesia. Bahkan ekspansi bisnisnya mulai berkembang di level internasional. Melalui pembangunan pabrik di Malaysia, yang distribusinya mulai terrealisasi akhir tahun ini. Tingginya permintaan ekspor dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Australia, dan Dubai juga mempengaruhi tingginya jumlah produksi yang mencapai 50.000 bungkus setiap harinya, atau 3-5 ton singkong yang diperoleh dari kedua pabriknya yang berpusat di Subang dan Ciamis, Jawa Barat. Sekarang Maici sendiri udah berjalan sekitar 6 tahun. Ya tentunya pasti ada jatuh bangunnya, ya dimana singkong sendiri bahan baku utama Maici itu sangat sulit ditemui di waktu 3-4 tahun yang lalu. Kenapa? Karena singkong selalu dipandang sebelah mata ya kebanyakan karena makanan yang dianggap makanan kelas bawah ya. Lalu tugas utama saya ini gimana caranya menyemangati para petani khususnya di Jawa Barat ya agar mereka ini lebih giat lagi untuk menanam singkong, dan akhirnya alhamdulillah untuk ngomongin ekspansi sekarang Maici bisa didapatkan di nasional ya di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi permintaan konsumen serta menyiasati ketersediaan bahan baku, ia mematok harga premium yang setara dengan snack impor, mulai dari Rp8.500 hingga Rp18.000. Pasokan singkong diperoleh dari perkebunan plasma yang diprogramnya agar lebih mudah terkendali. Dibantu oleh puluhan karyawannya, pengolahan keripik melalui hand cook dan menggunakan bumbu alami ini ia terapkan juga pada 8 cemilan tradisional lainnya, seperti gurilem, basreng, seblak, serta makaroni. Melalui tahapan proses pengemasan yang modern, produknya memiliki masa kadaluarsa hingga 1 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Nabila Karisti, Presti Aldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Peyem Bandung, makanan tradisional khas yang bercita rasa masam dan legit ini berasal dari tumbuhan singkong yang difermentasi selama 2 hari. Terdapat sekitar 15 sentra peyem yang berada di daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka bertekad meneruskan usaha yang diwariskan oleh para leluhur agar semakin berkembang.
Salah satu pelaku usaha peyem, Tatang Ridwan, yang setiap harinya membuat sebanyak 1 kuintal peyem dan dibantu oleh ke-6 perajinnya. Untuk membuat peyem, perajin menggunakan singkong berjenis mentega yang berusia 1 tahun. Kemudian dikupas dan direbus selama 2 jam. Selanjutnya difermentasi selama 2 hari. Perajin tetap mempertahankan cara tradisional, seperti memasak dengan kayu bakar, agar hasilnya maksimal. Meski sebelumnya telah mendapat bantuan dari pemerintah berupa kompor gas yang membuat singkong rebusan tidak matang merata. Peyem yang sudah matang kemudian didistribusikan ke berbagai tempat wisata belanja di Bandung, seperti Kosambi, Cihampelas, serta lainnya. Dengan proses pengolahan tradisional yang tetap terjaga, tak heran jika peyem buatan Cimenyan ini tersohor hingga ke berbagai daerah. Pertama memang permodalan gitu ya. Permodalan ya seharusnya itu pemerintah bisa menjembatani lah. Ya kadang-kadang kalau bahan baku lagi banyak gitu mungkin bisa separoh lah, itu separoh itu ke petani atau ke petani singkong, kita bisa investasi dulu gitu. Kalau lagi barang susah kan itu nggak mungkin. Seandainya kita jauh-jauh dari Cimenyan ke Padalarang, Nganjuk ya itu nggak etis itu. Ia berharap agar pemerintah bisa menjembatani permodalan untuk menunjang kegiatan usahanya ini. Sebab seringkali Tatang dan pelaku usaha peyem lain berhutang kepada pemilik lahan singkong yang ia sewa. Apalagi bila musim pancaroba tiba. Ia harus membeli singkong dari para petani di daerah Padalarang hingga Sukabumi demi memenuhi permintaan pasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Nabila Karisti, Presti Aldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mampir ke kota Bandung atau kota yang dikenal sebagai pusat fashion, beberapa di antara Anda tentu mengincar clothing store seperti distro karya anak muda di sana. Seperti Rahmat, Direktur Pengelola Aparel yang berkonsep serba-serbi pakaian untuk mendaki gunung ini mengatakan, usaha yang ditekuni sang pemilik sejak tahun 2012 tersebut telah mengembangkan usahanya hampir ke seluruh kota di Indonesia. Menurutnya selain meningkatkan kreativitas dan pemasaran untuk dapat bertahan di tengah persaingan global, adalah dengan memanfaatkan bahan lokal seperti kain dan komponen lainnya. Sebab memiliki kualitas yang lebih baik, utamanya untuk produk outdoor. Melalui bantuan para perajin, setiap 1 bulan tempatnya mampu menghasilkan 7 artikel atau sekitar 2.800 piece dengan beragam model serta ukuran. Persoalan kualitas menurutnya tak kalah saing dengan merek kenamaan produk serupa. Tak jarang wisatawan asing yang berkunjung seringkali meminta untuk mendistribusikan ke negaranya. Dalam memanfaatkan peluang pada Pekan Olahraga Akbar ini, pihaknya juga mencoba memperkenalkan produknya kepada atlet melalui endorsement. Kalau produksinya sih biasa, tapi kebetulan memang di beberapa toko ada peningkatan gitu ya dari atlet peserta PON. Tapi kita belum tahu pasti gitu apakah berpengaruh terhadap omset. Tapi saya pikir itu adalah ya positif lah gitu. Pelaku usaha lainnya yang baru mulai mengembangkan produknya sekitar 1 tahun mengaku kebanjiran pesanan, khususnya kaos yang bertuliskan Pekan Olahraga Nasional. Dari 350 kaos berbagai ukuran yang ia produksi dan pasarkan sejak 16 September lalu, kini hanya tersisa beberapa saja. Untuk mempertahankan usahanya, ia juga memasarkan produk kreasinya berupa kaos bersablon yang bertemakan Sunda, seperti kujang, kalimat berbahasa Sunda, serta mengkolaborasikan seni Sunda dengan budaya modern. Usahanya ini berawal dari keinginannya menyalurkan hobi dengan berkegiatan di komunitas pecinta Sunda sampai akhirnya kaos yang secara tidak sengaja ia pajang secara online tersebut kini banyak diminati masyarakat Sunda di mancanegara. Target kita untuk di PON ini salah satunya promosi ya, promosi
produk kita, produk unggulan Jawa Barat, terutama promosi budaya Jawa Barat. Setiap 1 bulan ia memproduksi 3 artikel per 60 pieces. Sementara harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp100.000 sampai Rp120.000. Selain pemasaran secara online, ia juga rutin mengikuti pameran serta event mingguan lainnya. Tak heran, omset yang dihasilkan lebih dari 2 kali lipat. Dari Bandung, Jawa Barat, Nabila Karisti, Fresti Aldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai jeda berikut Warta UKM masih akan kembali dan mengajak Anda untuk melihat usaha kecil menengah yang masih berasal dari tanah Parahyangan Bandung. Tetaplah bersama kami.